jumpa lagi di Kasino Kabar Sini Sono. Seperti biasa hari ini saya ditemani oleh Ical. Halo guys, balik lagi bersama gue Ical di Kasino Podcast Kabar Sini Sono bersama saya. Betul sekali. Hari ini Mau ngapain sih, Mang? kita mau jualan jamu. Broto Wali. Kita udah gak ada lagi ya Sambiloto kita ya. Sambiloto. Sedih. Dulu kita ada Sambiloto. Sambiloto rasanya. Bukan, Sambalado. Sambalado ya, oke. Bapak salah alamat. Nah, hari ini kita akan ngobrolin karena kemarin sudah ngobrol hal-hal yang lagi rame di sosmed. Ya, kayak kemarin kita kan ngobrolin sandwich generation dan segala macam. Ya, isu-isu sosial. Bukan isu sosial ya, apa ya kita sebutnya? Masalah-masalah sosial ya. Ya bisa isu, masalah, ya bisa juga iya. ya. Dan hari ini yang lagi rame setelah video terakhir kita adalah anak gubernur pajak. Bukan dong. Ya. Itu bukan urusan kita. Enggak, kita nggak ikutan. Ya. Nggak ikutan. Betul. Kita akan membahas yang lagi rame. Katanya mau ngambil kartu pelajar. Oh, enggak, bukan. Oh iya, enggak sih sebenarnya sih fitnah. Oh iya. Enggak juga ya. Bukan juga. Susah nih jadinya ya. Oke lah ya. Kita harap mudah-mudahan terkuak ya. Amin, semoga ya. Yang bagaimana Ya, seadil-adilnya lah pokoknya ya. Jadi kita akan membahas hal-hal yang sebelum kejadian itu terjadi. Oh, yaitu gitu. Soal child free. Oke. Ini cukup panas, Dal. Jadi memang katanya ada salah satu influencer. Ada influencer yang mengeluarkan ini bahwa kita kayaknya menikah gitu ya, menikah ini nggak usah punya anak aja. Oke, Kan child kayak, free banget ya. Emang penting banget gitu kan juga gitu. Nah, kalau menurut lo gimana dulu nih sebelum gua mengemukakan asinan gue? Oh gitu. Menurut gue child free. Child free. Child free menurut gue sah-sah aja. Menurut gue sah-sah aja as long as menurut gue lu nggak ngajakin orang. Oke. Nggak ngajakin orang. Jadi kalau emang ini kan pendapat lo ya, prinsip lo, child free itu menurut gue adalah sebuah prinsip. Ketika lo mempunyai prinsip, oke, gue menikah tapi gue nggak mau punya anak, itu sebenarnya prinsip masing-masing. Ya. Gitu. Tapi kebanyakan yang sekarang bahwa kalau lu child free atau lu kayak kemarin deh lu COVID ada anti vaksin, prinsip lu adalah lu anti vaksin. Ya. Tapi lu ngajakin orang untuk jadi anti vaksin juga. Menurut gue itu yang salah. Ya. Bukan lu anti vaksinnya gitu. Kalau lu emang prinsip lu anti vaksin dan lu mengetahui resikonya, ya monggo gitu. Sama dengan child free gitu. Menurut gue kalau lu tahu resikonya juga, lu lu nggak mau punya anak dan segala macam, ya fine menurut gue. Tapi emang si influencer ini mengajak orang? Secara tidak langsung mengajak. Jadi secara tidak langsung menurut beberapa yang gue baca dari Twitter, dari Instagram gitu-gitu, bahwa satu influencer ini adalah kayak dia selalu mengkampanyekan bahwa child free itu menyenangkan. Bukan dia hanya kayak ya dia kan punya opini, maksudnya kayak ya udah gitu kan. Dan ayo yuk teman-teman kita child free. Dan kadang dia kayak makanya child free dong gitu. Secara gak langsung gitu kayak low tone. Iya, low key. Low key. Secara low key kayak makanya child free dong nih, jadi biar kayak gue gitu. Ini yang menurut para netizen ini yang kayak, kok lu jadi ngajakin child free sih gitu. Kalau emang prinsip lo child free ya udah, nggak semua orang menikah sama kayak lu tujuannya untuk happy bersama pasangan aja. Tapi bahkan ada orang yang menikah tujuannya pengen punya anak gitu kan. Nah, kalau sisi gue ketika mendengar ini beropini dong, kita kan beropini. Kalau gue beropini di Twitter, ada teman gue yang ini, dia bagus banget nih, dia opininya. Gue senang banget. Dia bilang begini, gitu ya. Dia menjawab lah, kan kita boleh menjawab dengan opini kita kan ketika ada ini. Dia bilang gini, masalah child free ini bikin gue mikir sih. Ya, I don't want to have a child. Gue nggak mau punya anak. Ya, satu, gue nggak mau punya anak. Dua, gue takut secara mental
gue nggak stabil memegang tanggung jawab besar itu. Belum. Betul. Bukan tidak mau ya, belum. Dia Betul, bilang. bisa. Terlepas gue ntar kawin apa enggaknya, umur gue juga udah terlalu tua. Yeah. Kasian ntar kalau anak gue butuh biaya, gue udah nggak produktif. Keempat, nggak yakin juga bisa provide yang diperlukan anak di masa depan. Karena masa sekarang aja udah ngeri. Lihat digitnya. Iya. That's my choice. Cuma mau pesen ke kalian yang memang mau punya anak, please make sure you heal yourself from childhood trauma. Pastikan mental dan keuangan siap. Gue banyak lihat anak-anak yang sekarang sudah dewasa tersakiti terus hatinya. Gue banyak lihat anak-anak yang sekarang sudah dewasa tersakiti terus hatinya sama ibunya. Anak bukan konten TikTok, bahan pamer, atau your pride booster. It's your lifetime responsibility. Dia bilang, itu aja sih kata dia opini dia. Nah, di sini gue juga membalas opini dia gitu. Maksudnya, buat gue, kalau ditanya pribadi, Mang Felix setuju nggak Child Free? Yes. Kalau gue ya. Karena gue sendiri kan sempet, ini jujur ya, gue sendiri sempet ingin ikut vasektomi ya namanya. Iya. Iya, yang potong saluran itu ya. Nah, itu gue mau vasektomi. Kayak gue di umur sekarang tidak ada keinginan gitu untuk punya anak. Bener kalau kata si teman ini gitu. Dia juga bilang udah tua apa. Gue nggak ada keinginan. Karena buat gue, kalaupun oh ya kan umur nggak ini mah katanya nggak apa punya nggak. Gue tidak mau punya anak di dunia yang udah sakit ini. Itu. Jadi kayak akan jadi beban mental gue. Dan juga akan jadi kepikiran. Jadi gue pikir gue setuju gitu, dengan child free itu. Jadi kayak ya udah hidup bukan di luar dari katanya badan lu bagus apa nanti bisa gini. Enggak lah gitu. Kita lihat dari faktor itu aja sih, dari faktor umur dan tanggung jawab. Oke, tapi kalau dari lu menghilangkan faktor umur, faktor tanggung jawab, kayak lu pingin egoisnya ya, lu pingin seseorang hadir di dalam dunia ini adalah keturunan lu gitu. Kayak seseorang yang gua sayang banget karena ini anak gue. Ya. Lu pingin nggak? Pingin. Kalau di luar fakta ya? Ya, pingin. Pasti. Itu wajar. Semua manusia kayak bukan insting ya namanya apa? Kayak mereka tuh punya pingin gitu, punya anak gitu, kayak hasrat gitu. Di otak lu kayak udah disetel gitu sama alam, di otak lu kayak lu harus beranak pinak gitu kayak gitu. Nah, tapi kalau melihat situasi dan kondisi seperti ini, enggak, udah enggak mau. Gitu. Makanya waktu itu dia mau. Jangan curhat dong. Tapi potong nggak tunggu. tapi ini pertanyaan ini karena tadi bahas singgung soal CLBK bukan cinta lama bersemi kembali, bukan cinta lama yang belum kelar kayaknya. Saya langsung jatuh cinta sama perempuan itu. Ada juga penjatuh. Tapi udah disamperin terus tidur, bukan salah saya. Ya, kan mabok ya. Bukan salah saya, walaupun saya dimarahin pagi-paginya. Kenapa saya nggak dibangunin? Loh, kok kok salah saya jadinya? Enak menyalahkan sesuatu. Ya gitu. Kita mau nyalahin Tuhan nggak enak. Jangan nyalahin orang aja. Nyalahin orang apalagi yang sekamar. Saya disalahin. Sama orang tua yang lagi mabuk. Kayak lost gitu loh, ting gitu kayak hilang tuh. Padahal gue udah bangunin. Udah, nanti lah. Ini cerita. Oke, di luar fakta, di luar hasrat pribadi, kalau lu menemukan pasangan lu dan lu jatuh cinta banget, lu sayang banget nih sama pasangan lu pingin punya anak. Oke. Di satu sisi ya lu nggak mungkin ninggalin pasangan lu karena lu cinta banget apa dan segala macam. Pokoknya lu nggak mungkin ninggalin pasangan lu, tapi pasangan lu pengen punya anak. Ini lu bicara gini di situasi gua sekarang gini kayak gini. Iya. What do you do? Punya pasangan, terus dia pengen gitu-gitu. What do you do? Lu akan mengalahkan ego lu untuk pasangan lu agar lebih bahagia, atau lu dengan prinsip lu dan ego lu bahwa gue child free? Gua child free. Walaupun pasangan lo minta, iya. Berarti lo akan memilih bercerai.
atau lu meninggalkan pasangan lu? Gua ngomong bye-bye kalau gua nggak mau. Tapi kalau misalnya dia pasangan gua bilang, oh, wow, kalau begitu kita buat apa begini? Karena kalau tapi terjadi itu udah aneh karena kalau dari pertama, makanya kenapa ada cerita yang tadi itu kita ketawa-tawa itu. Karena dari pertama gua mengultimatum siapapun yang jadi deket gua, itu gua udah begitu bahwa gua nggak mau punya anak. Jadi misal ini kan lu ultimatum kan. Misal lu menemukan tadi gue bilang, lu menemukan pasangan lu baru nih sekarang tiba-tiba ada yang datang dan lu jatuh cinta banget apa segala macem. Di awal kayak nggak apa-apa ya udah kita coba aja dulu dan gue udah ngomong dia ngomong gini. Iya, pasangan lu mencoba bilang kayak gue akan kasih tahu lu betapa indahnya punya anak misalnya. Enggak. Karena oke, kalau lu mau begitu lu urus sendiri. Yakin? Gue gak mau ngurus. Yakin lu? Iya. Lu akan tetap dengan prinsip lu? Iya. Kalau gue nggak sih. Mungkin gue jawab enggak sih. Enggak. Kayak, aduh lu nekat ya gitu. Gue nggak. Tapi gini. Tapi kayak lu nggak bisa pisah. Lu nggak bisa pisah. Posisinya lu nggak bisa pisah. Kayak lu bukan nggak bisa pisah karena lu nikah atau segala macam. Tapi karena emang lu tinggal fall in love pokoknya. Aduh susah ya. What do you do? Apa yang lo lakukan dengan ego lu, dengan ego pasangan lu? Ya, jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya ya begitu kali, kalau lu mau ya udah. Lu ya udah gua kasih deh. Ya udah lu yang ngurus ya. Gue sih nggak kepikiran lo gue bakal ngurus nih anak gitu. Jadi kayak apa ya udah gue kasih benih gue ke lu, ya udah lu urus dah. Mungkin gue pergi dulu kemana 3 tahun gue balik anaknya udah gede. Oh bangsat lu ya? Iya. Iya karena nggak mungkin Cal, di dalam cerita lu itu nggak mungkin kayak gitu. Nggak bisa terjadi, apapun bisa terjadi di dunia ini. Betul. Betul kan? Sulit. Gitu kan? Karena biasanya kalau cewek udah dari awal gue gituin, mereka udah kayak oh ya, wow, gitu kayak oke, nggak ada kita gunanya dong kita nerusin hubungan ini, iya, kayak gitu. Kalau itu sorry. Nah, kayak gitu. Tapi kalau lo maksa ya udah gue kasih. Tapi gue terus terang tidak akan menjadi ayah yang baik untuk anak itu. Gitu. Kenapa? Ya karena situasi kondisi ini semua, gitu loh. Apa yang terjadi di diri gue, terus apa yang terjadi dengan dunia, mbak terlalu banyak deh problemnya. Problem terlalu. Dan lu nggak want to give a try gitu kayak? Kalau kata anak zaman sekarang belum kepikiran. If we never try, we never know kan. Belum kepikiran sih. We never try, how do we know? Nah, ya kan kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Iya, makanya sekali lagi ya gitu, gua nggak tahu. Tapi kalau lintas otak gue begini, gitu. Tapi kalau dia mau gimana sih, gua udah nggak ngebayang lagi sih. Oh ya, kalau menurut lu seorang child free apa? Gua masih galau sih sampai sekarang antara child free atau enggak. Ini kayak tergantung nanti gua kaya atau enggak. Gini, kalau gua mau punya anak gua harus privilege. Kalau nggak privilege gua nggak mau. Gitu. Jadi kalau gua nanti gua bisa kaya, gua bisa provide yang terbaik buat anak gue, gua punya anak. Tapi kalau enggak, ya enggak. Gitu. Walaupun tadi situasinya sama, bini lu kayak bisa lah punya ini. Walaupun, tapi kalau misalnya gue bisa provide kayak gue hitung semuanya, oke, kekayaan dan harta gue cukup gitu. Kayak sampai dia kuliah misalnya, let's go. Gitu. Tapi kalau enggak. Gua sih bahkan gitu. Untuk gue lebih realistis. Menikah pun jangan dulu. Gitu. Daripada kebablasan. Karena ada orang ya udah nikahin dulu nanti kan. Enggak. Anak mah gampang lah. Enggak. Orang bilang kan banyak anak banyak rezeki. Iya. Oh tidak di Jakarta. Bener kan? Kalau kita gimana bini kita toel-toel pantat kita kan, tato kita ya udah dah. Ya udah dah gitu kan. Ya kan mau gimana? Gitu kan. Ya juga bener itu. Ya kan. Udah kalau normal, kalau sesar berapa sekarang? 40.000. Ya kan? Nah itu yang jadi beban pikiran gue di situ gitu, kayak ya kan? Uang termasuk. Coba kalau bilang, ya udah kalau misalnya lu dapat bini lu adalah anak orang kaya. Ya kalau anak tunggal.
Kalau ya kan, terus bisa hartanya diwarisi, kok aku senang gitu kan. Langsung siapa yang nggak mau gitu, ya? buang dalam. Aku senang. Sebelum gitu. nikah buang. Cuman kan tidak mungkin semudah itu. 10 anak juga jabanin ya? Iya makanya, enggak juga sih. Nggak apa-apa, Susah. jabalin orang lu bisa nyewa pembantu babysitter. Oh iya benar, kalau intinya gitu. Karena gini, Cal, ini yang lucu gini, kalau kita ngomong gitu tadi, Sautan si Dewe, ingat mama gua dulu gitu. Mama gua, jadi kita kalau sering dulu, kita sering sembahyang di Ancol, ada satu vihara di Ancol, di perumahan Ancol itu. Jadi kalau yang mungkin teman-teman di sini tahu, perumahan Ancol ini adalah perumahan yang mewah di Jakarta. Tahu. Salah satunya ya, selain Kemang. Nah, jadi setiap kali lewat di situ dulu, nyokap gue tuh aneh, Cal, dia selalu mikir gini, gila, kalau gue punya rumah di sini mah gue kagak mau. Terus gue tanya, kenapa mak? Kan enak jadi orang kaya, gede. Ya kalau gue kaya juga mendingan gue rumahnya kecil-kecil aja kali, ngapain gede-gede gitu. Ya, namanya lu punya duit, kumpul, ya anak keluarga lu, anak cucu lu kumpul, ya happy. Gue bilang rumah segede gitu. Terus dia gini, aduh, Lik, katanya, gimana bersihinnya katanya rumah segitu gede. Gua ngakak, Cal. Dia ngomong gitu. Ngakak gua gini, Mak, kalau lu udah kaya, lu bisa gaji pembantu 20, tukang kebon 3, satpam 6. Kenapa lu pusing? Gue bilang, oh dia bilang gini juga, udah bersihinnya susah, takut gua gede. Itu mah bisa, maling gampang banget masuknya. Astagfirullahaladzim, itu udah gua ketawa. Gua bilang, saat kamu bisa gaji Mak, gue bilang doa ilah pensiunan loh, gue bilang lu bisa disuruh jagain di sono, yang harga mahal, kalau perlu lu sewa mantan FBI, gua beli Mak dari Amerika, gua taruh di situ di rumah buat jagain lu. Kok lu bisa mikirnya gitu ya? Terus dia cuma ketawa-tawa, ya namanya, ya orang tua kan egois ya, dia nggak mau bilang, iya benar juga lu nggak kayak, nggak, tetap gua nggak mau. Padahal di hati dia mikir kayak itu kayak, ya juga ya kenapa kayak gua nggak. Kalau gua kaya kan gua bisa nyewa babu 6-10 biji kan buat rumah. Iya, bener. Ya itu tadi, pokoknya gua kalau mau punya anak gua harus privilege. Karena gua tahu gua bukan anak yang privilege. Dari keluarga yang well educated juga enggak gitu. Ya. Jadi kayak segala macamnya di bawah standar. Jadi kalau gua mau punya anak harus jauh di atas standar gue saat gua lahir. Gitu. Ya itu mungkin juga salah satu di sini gua juga sih dalam ekonomi. Cuma ya selain itu juga kalau dibilang ya udah Mang kalau lu kaya begitu, nggak juga sih. Tetap sih ada faktor-faktor lain yang mengerikan. Nah, kita ngomong tentang itu tadi kalau child free, anak apa segala macam. Nah, kita ngomong-ngomong lagi nyambung ke sebuah case tentang ini, Cal. Anak-anak mental anak-anak muda yang lahir tahun 2000-an ini kan agak, menurut gua agak meresahkan. Sebagai lu yang lahir tahun 80-an. 70. 70 guys, ralat 70. 70. Ya, mulai kayak ada seperti apa ya, semacam anak-anak ini sudah tidak menghargai tata krama sopan santun. Kalau kata gua gitu ya. Terlalu mudah mengucapkan 3 buah kalimat sakti yang dipakai banyak orang, yaitu maaf, tolong, terima kasih. Kalimat ini begitu mulianya zaman-zaman sebelum tahun milenial 2000 ini, itu sangat mulia kata-kata ini. Cuma sekarang kok kayaknya kayak nggak ada arti gitu, kayak basi banget, gitu. Kayak basi banget, kayak sorry ya gitu, udah nggak ada makna. Kadang-kadang sorry ya kayak cuma ya udahlah, supaya kita nggak berantem aja, supaya kita nggak ini aja gitu, supaya kita ini aja kayak sorry gitu, sorry ya. Kadang-kadang sorry ya, gitu. Tone tidak dijaga. Makanya berkali-kali gua sama Bang Juki itu selalu membahas tentang gesture dan tone. Ternyata menurut pandangan kita berdua, ternyata masih ada loh yang namanya tone dan gesture kita ketika kita mengucapkan itu sehingga terlihat tulus. Sehingga begitu tulus kok terlihat tulus. Terlihat tulus membohongan ya. Sehingga begitu tulus kita mengucapkannya. Gitu. Nah, kalau lu lihat, kalau lu mah bukan generasi 2000 dong harus. Enggak, gue milenial. 90 dong, Bapak. Tua banget saya 80. Milenial. Masih milenial saya. Nah, lu
Apakah lu merasa statement gue ini mengada-ngada, mengada-ngada atau bener adanya? Terlalu subjektif atau apa gitu ya? Bisa dibilang ini bener adanya. Bukan bisa dibilang sih, emang bener adanya. Iya. Jadi kalau menurut gue yang gue tangkep ya, dari boomers, millennials sampai Gen Z yang sekarang, perbedaannya adalah boomers karena dengan zaman dulu, dengan hierarki yang ada di Indonesia, tradisi dan segala macam, penuh hormat, penuh apresiasi. Karena di saat itu kita mengapresiasi orang caranya dengan cara langsung. Nulis surat susah, dari chat juga nggak bisa, semuanya ketemunya langsung. Ya. Jadi ketika ketemu orang langsung, tata krama, apa segala macam dijaga. Kayak terbentuk gitu. Terbentuk dengan sendirinya ketika lahir di tahun-tahun itu. Meanwhile di tahun-tahun gue millennials ini udah dua-duanya. Di saat satu sisi gue dapat yang begitu, tapi setelah mengikuti zaman, gue juga bisa nerima yang kayak udah say thank you, just say thank you. Gue bisa nerima dua-duanya. Jadi kalau di millennials bisa nerima ke arah dua ini tergantung lawannya aja. Ya. Meanwhile Gen Z ketemu mama papanya mungkin jarang, yang tiap hari ditinggal kerja gitu. Terus juga kemarin kena pandemi, ini generasi pandemi yang tiap hari ketemunya online. Say thank you, maaf, tolong mungkin jarang terjadi secara langsung, semuanya hanya lewat tulisan, lewat chat dan segala macam. Even ketemu langsung pun lewat Zoom ataupun segala macam kan nggak pakai gesture. Jadi itu yang tidak terlatih, gitu. Dan karena mereka biasa menurut gue ya Gen Z ini biasa dikasih, semuanya dikasih apa dan segala macam. Jadi menurut gue ya udah ini emang tradisi gue, culture gue tuh ya gue begini, gitu. Ketika lo nggak bisa nerima berarti lo nggak ngikutin zaman kalau kata mereka gitu kan. Meanwhile zaman lu semuanya kan lu kalau dikasih tahu lo harus denger apa segala macam. Jadi ya PKN masih bagus seperti itu. Iya, apa dan segala macam. Jadi ya udah lu mau nggak mau terdoktrin itu. Nah, minimal gue di tengah-tengah tuh generasi millennials yang kayak gue ngedumel kalau dikasih tahu, tapi mau nggak mau dilakuin. That's why karena kemarin kenapa ada sandwich generation, karena ini udah tahu susah di millennials kayak kanan kiri kena, ini maju mundur kena kalau kata Dono Kasino Indro ya. Tapi tetap dilakuin gitu. Nah, kalau menurut lo ada gini, generasi milenial kan sekarang udah pada jadi beberapa udah jadi orang tua dan kan generasi Gen Z kan. Betul. Apakah ada kesalahan dari dari millennials yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik? Menurut gue bukan tidak bisa mendidik. Karena tadi millennials itu ngikutin siapa lawannya. Karena dia di tengah-tengah kan. Kalau gue ketemu orang tua gue ya gue jadi gue yang disukain sama orang tua gue. Tapi kalau ketika gue ngurus anak gue akan menjadi seseorang yang disukain sama anak gue. Gitu. Orang jadi seseorang yang disukain sama anak gue. Iya, karena gue nggak mau kayak orang tua gue dulu, yang gue ketemu orang tua, gue jadi takut. Nah, ini yang mau gue bahas, Cal. Itu. Makanya menurut gue ada kesalahan dari milenial mendidik anaknya adalah itu. Gue nggak mau apa yang orang tua gue ajarin dulu yang begitu kakunya, gue nurunin ke anak gue. Nah. Sehingga Gen Z sudah menghilangkan, sehingga tidak belajar lagi norma-norma ketika ngomong sama orang gitu, mau yang lebih tua kayak mau yang lebih muda. Jadi dia sudah tidak bisa melihat kayak strata lah, kasta lah, atau kedudukan jeleknya di situ itu dianggap semua sama. Jeleknya di situ, tapi bagusnya lagi adalah bahwa ya we are all humans gitu. Kayak lo nggak bisa ngerendahin seseorang atau lo nggak bisa ninggiin seseorang. Kita sama-sama makan nasi, we live in the same earth. Jadi kayak ya udah. Kalau gue say thank you, that's say thank you. Gue udah bilang thank you kok gitu. Gue udah bilang makasih kok, gue udah bilang tolong kok. So what? Gue harus sujud sama lu? Enggak kan? Ya. Gitu. Nah itu yang mereka tidak belajar adalah ketika mengucapkan 3 hal itu, hatinya tidak dipakai, itu satu. Kedua, tone ketika mengucapkan. Kalau hati mungkin dipakai. Yang tadi gesture sama how to ngomongnya, pronounce-nya mungkin itu yang intonasi dan juga gesturnya yang mungkin salah karena itu yang tidak terlatih di generasi mereka. Ya, karena itu tadi orang tuanya pikir udahlah
Jadi terlihat tidak tulus, padahal mungkin ya udah dia udah bilang thank you, ya udah tulus kok. Dan kalau dan menurut gue millennials pun kayak ya udah bilang thank you, ya udah. So what's your point gitu kalau lu masih ribetin gitu. Nah itu karena muka lu songong.